Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Eri, selamat pagi teman-teman. Saya Nicholas Putra Tama akan membawakan materi KP mengenai identifikasi bayar dengan penanganan aplikasi XPP PT Wijaya Pratama Raya di Mall menggunakan GIRAT CSA dengan pembimbing saya Bapak Wiwit Giawan. PT Wijaya Pratama Raya bertandingan dengan bangunan Balai Kota Semarang dan merupakan member dari Sinarmas, bertanggung jawab mengelola di Mall Semarang dan pelopor penggunaan Travelator di Kota Semarang, yang dimana memiliki departemen aliran gas bersumber dan bertempat di lantai 3. Berikut merupakan layout 3 lantainya dengan jumlah tenan berjumlah lebih dari 80. Fokusan masalahnya adalah terdapat beberapa aktivitas kerja di bidang housekeeping yang mana memiliki resikonya tinggi, diperparah dengan tidak menggunakan alat safety, maka dari itu menggunakan GIRAT dan CSA. Untuk metodologi yang saya gunakan, penelitian berlangsung pada 1 bulan, objeknya operator bidang housekeeping. Tujuan penelitiannya mengidentifikasi dan menilai risiko. Manfaat salah satunya yaitu perusahaan mendapatkan rekomendasi perbaikan. Kemudian ini merupakan flowchart yang menggambarkan struktur elemen berjalannya sebuah penelitian dan pembuatan laporan yang saya lakukan. Kemudian ini tinjauan utama yang saya ambil berjumlah dari ASNDZ tahun 2004, metode K3 yang berasal dari negara Australia. Di sini ada nilai P, E, EC, P berarti tingkat probabilitas kejadian, E tingkat keseringan kejadian, dan yang terakhir C nilai keparahan kejadian yang dimana memiliki ukuran masing-masing. Selanjutnya, setelah mengali 3 faktor sebelumnya, didapatkan nilai prioritas risiko sekian yang nantinya berkategori masing-masing yang ditentukan. Masuk pada studi kasus langsung, merupakan nilai risiko yaitu pembersihan lantai hingga pembersihan isi udara. Pada pembersihan lantai, identifikasi risiko yang telah saya lakukan menghasilkan jenis berbahaya serta berpotensi menjadikan 16 jenis potensi risiko dengan nilai masing-masing beragam dan kategori yang beragam. Kemudian kita ada pengukuran dengan trademark, kemudian 9 jenis berbahaya dan 21 jenis potensi risiko dengan nilai yang juga beragam serta nilai kategori yang ditentukan dari tinjauan sebelumnya. Lalu pembersihan signet ketiga 11 jenis berbahaya serta 20 jenis potensi risiko. Kemudian keempat ada pembersihan isi udara dengan didapatkan 10 jenis berbahaya dan 20 jenis potensi risiko. Kemudian ada prioritas penilaian risiko yaitu perapian pemotongan pohon hingga pembersihan kaca luar yang bertingkat. Dimulai dari perapian pemotongan pohon didapatkan nilai yang banyak yaitu 17 berbahaya dan 30 potensi risiko, dan terdapat benar timbang dimana sangat tinggi berjumlah 2. Kemudian kedua ada pembersihan kanopi kaca dengan 17 jenis berbahaya dan 35 risiko yang mana memiliki prioritas timbang sejumlah 1 pada jatuh fatal. Yang terakhir adalah pembersihan kaca luar bertingkat 20 jenis berbahaya dan 23 jenis potensi risiko dengan prioritas timbang berjumlah 1 kematian. Berikut kesamaan 4T yang nantinya menggambarkan analisis pengendalian risiko, di mana nilainya seperti ini. Dengan kategori adalah tingkat kejadian dan tingkat seperti adalah tingkat parah, nanti dihubungkan dengan elemen sebelumnya. Berikut ada risk matrix merupakan diagram persebaran tingkat risiko masing-masing. Mayoritas berada di A dan B yaitu tolerant and free, sedangkan saya memfokuskan pada transfer yang mana nantinya akan digunakan pada pengendalian risiko. Berikut pengendalian risiko salah satunya yaitu tersengat aliran listrik, yaitu eliminasi substitusi, kendala engineering, kendala administratif, dan APT dengan nilai masing-masingnya yaitu eliminasi menghindari aktivitas, macet. Kemudian salah satu APT yaitu menggunakan saluran isolator listrik, dan selanjutnya yang kedua yaitu adalah pengendalian risiko juga
yang mana jatuh rata risiko kematian. Saya ambil contoh di substitusi, itu memodernisasi alat produksi kaca menjadi multifungsi agar operator fokus pada kerjanya, karena terutama pada ketinggian membutuhkan kefokusan yang tinggi. Saya mengambil APD 1 yaitu menggunakan full body harness atau pengait di kerjaan yang tinggi. Kemudian berakhir pada kesimpulan, jadi fokus pengamatan saya terhadap tujuh aktivitas pekerjaan dengan tingkat resiko yang beragam. Kemudian saya ambil kesimpulan terdapat 5 risiko yang memiliki dampak yang signifikan di sebelumnya. Kemudian tidak ditemukan satupun risiko yang berkategori very high, dan pengendalian risiko yang saya lakukan sebelumnya dilakukan dengan 5 langkah dengan ini. Untuk saran pengembangan penelitian ke depannya dan selanjutnya, ingin menerapkan HTA di lingkungan mall, kemudian pengukuran ETA atau event dalam ekspansi kebutuhan ruang di mall. Mungkin sekian presentasi yang saya paparkan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas atensinya.